Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang cyber law ya, kaitannya dengan materi keamanan informasi dan jaringan. Cyber law atau hukum dan keamanan. Oke, sama-sama kita melihat ya bagaimana perkembangan cyber law di akhir-akhir ini ya. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE yang sudah banyak menjerat para pegiat media sosial ya dan orang-orang yang kemudian berinteraksi sosial di jaringan internet. Nah, untuk itu teman-teman ya, kelas perlu juga memahami bahwa hukum dan keamanan dalam bertransaksi informasi secara digital. Oke, secara umum cyber law ini adalah hukum yang digunakan di dunia cyber ya atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet ya. Jadi cyber law ini biasanya hukum-hukum yang diasosiasikan dengan penggunaan jaringan internet. Nah, cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah masalah ruang dan waktu ya. Biasanya di mana dia dilakukan, kapan dilakukan. Nah, itulah yang kemudian dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara. Nah, sementara kalau bicara soal jaringan internet, jaringan komputer ini mendobrak batas ruang dan waktu ya. Oleh karena itu perlu secara yuridis perlu dibentuk ataupun disusun bagaimana kemudian pemanfaatan atau transaksi informasi di jaringan internet ini juga tidak kebablasan ya atau tidak sampai mengganggu ya ketertiban ya maupun keamanan. Nah, cyber law tidak sama sebenarnya dengan ukuran atau kualifikasi hukum tradisional ya, yang kegiatan di mana kegiatan cyber ini meskipun bersifat virtual tentu juga dapat dikategorikan sebagai tindakan bahkan perbuatan hukum yang nyata. Oleh karena itulah diupayakan bagaimana regulasi tentang penggunaan cyber ini penting. Nah, sedangkan kegiatan cyber ini adalah kegiatan yang virtual ya, yang kemudian meskipun dia virtual namun berdampak sangat nyata ya, sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik ya, tidak secara fisik. Nah, dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Nah, ini ya. Meskipun dia lakukan secara virtual, namun orang yang atau pelaku ini harus dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum secara nyata. Nah, itulah penting bagaimana kemudian kita memahami tentang cyber law tersebut. Nah, dari sinilah cyber law bukan saja keharusan ya, melainkan sudah merupakan kebutuhan ya untuk menghadapi bahwa kenyataan yang ada sekarang ini yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime ya yang sudah sangat mengganggu, bukan hanya mengganggu secara lisan namun sudah sampai mengganggu kegiatan fisik. Nah, tujuan cyber law secara umum adalah tadi disebutkan bahwa cyber law ini sudah sangat dibutuhkan ya, sudah menjadi kebutuhan ya. Oleh karena banyaknya kegiatan-kegiatan cybercrime. Nah, oleh karena ini sudah sangat dibutuhkan, maka kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun pengenangan tindak pidana, maka cyber law ini akan menjadi dasar hukum ya, menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan ya dengan menggunakan jaringan internet ya ataupun sarana elektronik dan komputer. Nah, termasuklah di dalamnya ini adalah bagaimana kejahatan pencucian uang maupun kejahatan-kejahatan terorisme.
Nah, apa saja ruang lingkup cyber law? Nah, cyber law ini ruang lingkupnya ya. Secara umum, bagaimana pembahasan mengenai ruang lingkup cyber ini adalah dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan maupun aspek-aspek hukum yang kemudian itu diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Ya. Ataupun secara garis besar, ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan aspek hukum dari yang pertama adalah hak cipta. Ya. Oleh karena media internet tadi disebut bahwa tidak lagi atau sudah mendobrak ruang dan waktu, maka karena di saat sekarang ini perlu adanya cyber law yang melindungi tentang aspek hukum dari hak cipta ya. Bagaimana kita melihat sekarang ini ya, saat ini marak sekali bagaimana orang-orang dengan mudahnya mengambil hak cipta orang lain, kemudian menggunakan hak cipta orang tersebut untuk kepentingan pribadi. Ya, ini tentu sangat merugikan ya, merugikan bagaimana orang lain mau berkreasi ya, mengeluarkan hasil ciptaannya dalam rangka membangun atau memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Nah, untuk itu perlu adanya perlindungan untuk hak cipta ataupun yang disebut dengan copyright ini. Kemudian hak merek, ya. Aspek hukum yang perlu dilindungi oleh cyber law ini adalah hak merek. Hak merek ini tentu sangat berpengaruh dengan brand ya, brand sebuah produk yang kemudian itu akan berpengaruh sekali terhadap pendapatan maupun keberlangsungan dari sebuah produk-produk tertentu ya. Oleh karena itu, hak merek atau trademark ini perlu juga dilindungi secara hukum. Kemudian persoalan-persoalan lain atau aspek hukum yang lain yang kemudian menjadi ruang lingkup dari cyber law ini adalah pencemaran nama baik ya. Bagaimana kita melihat ya di media sosial itu orang-orang atau pengguna media sosial itu dengan sangat mudah sekali memberikan atau mengucapkan kata-kata atau bahkan menjelekkan ataupun menyudutkan orang lain ya. Maka hal ini tentu perlu adanya perlindungan hukum ya, agar aspek-aspek ini bisa dijerat secara hukum untuk meminimalisir ya terjadinya benturan-benturan baik berbentuk benturan pribadi, bisnis maupun sara ya. Kemudian adalah hate speech ya. Hate speech ini juga ya merupakan aspek yang harus dilindungi juga ya, harus diatur dalam hukum karena ternyata hate speech ini juga sangat berpengaruh sekali untuk memicu terjadinya konflik ya. Konflik tidak hanya konflik sosial, namun terjadi kadang-kadang menjadi konflik fisik juga. Kemudian aspek lain adalah hacking virus illegal access ya. Ini yang umum terjadi saat ini ya. Bagaimana orang memanfaatkan akses-akses ilegal dalam rangka mengambil keuntungan dari sebuah aktivitas ataupun transaksi informasi ya berbasis jaringan internet. Kemudian aspek lain yang perlu dilindungi secara hukum adalah regulasi internet resource ya. Jadi bagaimana ini kaitannya sebenarnya tadi hampir mirip dengan hak cipta ini ya. Bagaimana kemudian sumber-sumber data di internet itu dilindungi ya. Jadi tidak asal caplok aja orang lain ya dengan resource-resource yang ada di internet. Tapi harus menghargai bahwa ada karya orang lain yang kemudian itu memiliki nilai cipta ya. Kemudian aspek hukum harus mengatur itu agar ya regulasi internet resource ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.
Kemudian masalah privasi ya, privasi ini perlu juga oleh karena aspek tadi disebutkan bahwa internet itu merupakan mendobrak ruang dan waktu, maka kadang-kadang privasi ini menjadi masalah besar ya. Untuk itu perlu dilindungi tentang privasi dalam rangka meminimalisir terjadinya masalah-masalah cybercrime. Demikian dengan data ticker, kemudian liability, prosedur isu terkait dengan yudisi, kemudian investigasi maupun evidence ya. Kemudian kontrak elektronik, pornografi, robbery, kemudian e-commerce maupun e-government ya. Nah, ini aspek-aspek ini tentu perlu menjadi perhatian serius sehingga dia harus masuk dalam aspek hukum cyber law agar setiap masalah-masalah yang ditimbulkan dari aspek-aspek ini bisa diselesaikan secara hukum dalam rangka melindungi atau meminimalisir terjadinya konflik. Nah, secara garis besar ada 5 topik cyber law ya di setiap negara. Yang pertama adalah information security ya, pengamanan informasi ya, ini adalah menyangkut masalah bagaimana autentikasi pengirim ya, ataupun penerima ya dari sebuah pesan yang mengalir melalui internet ya, memastikan melindungi bahwa data yang dikirim maupun diterima oleh seseorang itu adalah data yang masih original ya, tidak termodifikasi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin saja informasi tersebut mengandung kerahasiaan ya. Yang berikutnya adalah online transaksi. Nah, online transaksi ini meliputi penawaran jual beli ya. Karena bagaimana kita melihat di online transaksi ini banyak sekali terjadi penawaran-penawaran fiktif, jual beli fiktif, bahkan pembayaran yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, bahkan sampai kepada pengiriman barang yang dilakukan juga banyak kita dengar kejadian barang-barang yang dikirim itu sebenarnya barang-barang yang tidak sesuai ya. Lalu yang berikutnya adalah right in electronic information atau soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Ini ya tadi ya. Kemudian regulasi information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet, mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang bisa diakses oleh semua umur dan mana yang tidak boleh diakses atau hanya bisa diakses oleh usia-usia tertentu. Yang berikutnya adalah regulasi online kontak ya, bagaimana tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet ya, termasuk urusan perpajakan, kemudian restriksi ekspor impor, kriminalitas dan yurisdiksi hukum. Nah, ini adalah merupakan 5 topik dari cyber law di setiap negara ya. Kemudian ini menjadi topik utama ya, yang menjadi perhatian dari masing-masing negara. Nah, asas-asas cyber law itu apa saja ya? Dalam cyber law tentu ada beberapa asas yang kaitannya ini dalam penentuan hukum yang berlaku ya. Dikenal beberapa asas yang bisa digunakan. Yang pertama, asas subjektif. Asas ini adalah asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum itu ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan. Dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Nah, ini ada asas ini ya, asas namanya subjektif teritorial. Kesalahan dilakukan di daerah A, kemudian penyelesaiannya dilakukan di negara B. Nah, asas-asas lain kemudian ada namanya objektif teritorial ya, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan tersebut terjadi ya, tidak seperti subjektif tadi ya, bahwa terjadinya di negara A namun diselesaikan di negara B. Sedangkan objektif itu adalah perbuatan tersebut ya hanya diakui secara hukum berlaku di mana akibat utama dari perbuatan tersebut terjadi. Nah, memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Sedangkan yang berikutnya, asas yang berikutnya adalah nationality ya.
Nationality adalah asas cyber law yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Jadi perlu pemahaman ya tentang asas-asas ini agar kita kemudian terhindar dari asas-asas yang kemudian ini merugikan kita sendiri. Nah, asas yang terakhir ya, asas yang cyber law yang berikutnya adalah passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Nah, ini biasanya yang terjadi, namun yang sering terjadi juga bisa kita lihat dari beberapa kasus itu adalah bagaimana subject territoriality ini juga sering ditemukan ya. Nah, ada beberapa teori-teori cyber law. Teori-teori berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber, maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori upload dan download. Yang pertama adalah teori uploader dan downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang ya dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading konten-konten tertentu. Ya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk upload kegiatan perjudian, misalnya kegiatan perusahaan lainnya di wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya mendownload perjudian tersebut. Teori yang kedua adalah teori law of the server. Nah, pendekatan ini diberlakukan server di mana webpage secara fisik berlokasi, ya, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Nah, menurut teori ini, sebuah webpage yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California, misalnya ya. Kelemahannya bahwa teori ini tentu sulit digunakan apabila uploadernya ini berada dalam yurisdiksi asing. Nah, teori yang berikutnya adalah teori internasional atau spaces. Ya, ruang cyber dianggap sebagai pod space yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kawasan fisik, melainkan pada sifat internasional, yaitu yang disebut dengan sovereign quality. Nah, dalam bahasan cyber law kita mengenal dengan cybercrime, ya, tadi disebutkan di awal ya. Cybercrime ini merupakan bentuk kriminal yang mana menggunakan jaringan internet maupun komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminalnya. Nah, masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya seperti hacking ya, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi anak, carding, masih banyak kejahatan dengan cara internet misalnya seperti perjudian dan lain-lain ya. Nah, juga termasuk dalam pelanggaran privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri. Itu termasuk dalam cybercrime ini. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer maupun jaringan komputer ya, yang menjadi alat atau sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Nah, seperti apa contoh-contoh dalam kejahatan jaringan dunia maya ini? Ya, termasuklah di antaranya adalah misalnya adanya penipuan lelang secara online ya, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, kemudian penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu merupakan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan cybercrime. Nah, kejahatan komputer ini mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama ada disebut dengan kejahatan yang menjadikan jaringan komputer secara langsung menjadi target. Yang kedua, kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device. Nah, contoh-contoh malware cybercrime ini ya, misalnya adanya malware ya, malware yang merupakan perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk melakukan penyusupan ya, ataupun merusak sistem komputer
server jaringan komputer-komputer lain ya, secara sengaja namun tanpa izin daripada si pemilik. Yang berikutnya misalnya, berikutnya ada contoh lain adalah DOS ya, Denial of Service Attacks. Ini adalah serangan khusus yang dilakukan terhadap jaringan server ya, dengan cara melumpuhkan sumber daya dari server tersebut ya, sehingga si pemilik tidak lagi bisa menggunakan informasi ataupun sumber daya yang dimiliki oleh si server, sehingga transaksi ataupun layanan informasi dari server tersebut terputus. Kemudian ada komputer virus ya. Komputer virus ini biasa adalah program komputer yang memang disengaja dibuat dalam rangka untuk mengelabui para pengguna komputer. Misalnya dengan cara bagaimana file tersebut, file asli digandakan kemudian disalin ya. Lalu menyembunyikan file aslinya, maka si pemilik file itu merasa terganggu oleh karena data yang sebenarnya dia butuhkan tersebut tidak bisa digunakan. Kemudian ada juga phishing scam ya. Phishing scam ini biasanya ya dilakukan dalam rangka mengelabui juga ya, hampir sama tadi seperti virus tadi. Namun phishing scam ini merupakan bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi ya, seperti misalnya kata sandi atau kartu kredit ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam komunikasi elektronik resmi ya. Maka dia akan mencoba memancing ya, dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan yang kemudian memancing para penggunanya ya untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan informasi keuangan maupun kata sandi pengguna. Nah, perangkat hukum cyber law sendiri ya, perangkat hukum cyber law ini sebenarnya dilakukan dalam rangka pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi ya, mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber agar sesuai dengan standar etik dan hukum yang kemudian disepakati. Maka proses pembuatannya diupayakan misalnya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Menetapkan prinsip-prinsip pengembangan teknologi informasi ya, melibatkan unsur yang terkait seperti misalnya pemerintah, swasta maupun profesional. Menggunakan pendekatan moderat ya untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk. Memperhatikan keunikan dari dunia maya, mendorong adanya kerjasama internasional ya, kemudian menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. Nah, dalam hal ini pemerintah juga harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut dengan kepentingan publik. Nah, aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif ya, melainkan harus direktif dan futuristik. Nah, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sebenarnya sudah sangat lama ya dilakukan, yaitu adanya Undang-Undang ITE yang sampai saat ini setelah beberapa kali revisi ya, dan yang terakhir sudah ada Undang-Undang ITE yang kemudian bisa menjerat para pelaku cybercrime ini. Nah, untuk itu ya kelas agar memahami juga bagaimana kemudian undang-undang ataupun aturan-aturan regulasi yang terkait dengan penggunaan jaringan elektronik ini agar kita terhindar dari dampak-dampak negatif akibat dari kegiatan-kegiatan cybercrime tersebut. Baik kelas, demikian penjelasan untuk cyber law ya, dalam hal bagaimana mengenal aktivitas cybercrime dan kemudian aturan-aturan yang kemudian muncul dari kegiatan cybercrime ini. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan menanyakan di aktivitas perkuliahan di kali ini, dan jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun, pastikan kita tetap dalam kondisi fit ya.
agar imun kita tetap terjaga sehingga kita lebih mampu sehingga tubuh kita lebih mampu untuk menangkal adanya gangguan-gangguan kesehatan. Baik kelas, demikian sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat.